Oke, untuk minggu ini Mbak Dian, memang kita menilai masih ada ruang untuk menahannya, tapi ruang ini semakin kecil. Jadi prediksi kami memang semenjak tahun lalu pun untuk di kuartal 3, yang artinya mungkin mulai bulan Juli akan mulai dinaikkan 25 basis point. Paling sedikit ada 3 alasan. Yang pertama, memang tekanan inflasi ini sudah mulai meningkat. Tadi juga disebut bahwa Bank Indonesia menilai akan mencapai lebih dari 4%, dan kami juga menilai inflasi inti akan meningkat lewat 3%. Yang kedua adalah yield gap atau perbedaan imbal hasil antara Fed Funds dengan BI Rate. Ini menurut saya alasan kuat. Jadi kalau kita bayangkan prediksi market adalah untuk Fed Funds Rate mencapai angka 3,5% di akhir tahun ini. Jadi mungkin cepat atau lambat, menurut saya cepat, maka perbedaan imbal hasil ini harus dijaga. Karena akan sulit untuk membayangkan imbal hasil the most developed market dengan Indonesia ini imbal hasilnya sama. Yang ketiga memang kita melihat di sini nilai tukar kita sudah bergerak menuju arah yang lebih lemah, yang notabene berarti meskipun imported inflation ini masih bisa dijaga dengan katakanlah triple intervention dan lain sebagainya. Tapi memang salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga dan menjangkar kestabilan nilai tukar kita adalah menaikkan suku bunga dari Indonesia untuk make sure bahwa perbedaan imbal hasil ini tetap menarik untuk investor. Jadi berdasarkan ketiga hal tersebut, mungkin kita juga melihat ada 50-50 chance Bank Indonesia bahkan akan bergerak pada hari Kamis ini, tapi prediksi kami tetap di bulan Juli untuk mulai menaikkan. Ini Bank Indonesia kan salah satu dari sedikit bank sentral yang belum kembali menaikkan suku bunga acuannya ya Pak Enrico. Kalau melihat kondisi saat ini, untuk saat ini ya, bila melihat data inflasi saat ini apakah masih aman bila ditahan Pak Enrico? Ya, aman jawabannya, tapi begini Mbak Dian, karena kita harus melihat bahwa karena adanya subsidi. Nah, subsidi ini menjaga angka inflasi dan sedikit banyak ekspektasi inflasi tetap terjangkar. Tapi pertanyaan pentingnya adalah seberapa panjang kita bisa menahan subsidi ini, sementara mungkin keadaan global ini masih belum menentu. Perang dan agresi terhadap Ukraina masih melambungkan harga komoditas, terutama minyak bumi dan fuel ini sangat tinggi sekali. Harga makanan juga rantai pasoknya terganggu, ditambah dengan strategi COVID-19 yang zero COVID dari Tiongkok yang menyebabkan bahwa disrupsi dari port of export ini masih menyebabkan angka inflasi kemungkinan akan meningkat secara global. Nah, memang dampak ke Indonesia belum terasa karena satu hal tersebut yaitu subsidi. Namun pertanyaan makro fundamental yang paling penting adalah kapan di saat fiskal itu konsolidasi, ini memang harus dilihat dari aspek yang menyeluruh, karena pada saat subsidi ini tidak bisa selamanya ditahan, maka pada saat subsidi ini pelan-pelan dicabut atau dikurangkan, maka angka inflasi akan melambung. Yang notabene berarti Bank Indonesia harus memberikan respon kebijakan moneter yang lebih ketat dari sekarang pada waktu yang cukup singkat. Nah, ini kalau dibarengin secara bersamaan konsolidasi fiskal dan kenaikan suku bunga, ini dampak terhadap ekonominya bisa double whammy, dalam arti bisa menyebabkan slowdown yang tidak kita sebenarnya yang sebenarnya tidak kita inginkan. Makanya kita harus bersinergi di mana mungkin subsidi ini berlangsung, tapi perlahan-lahan kita harus memberikan signal bahwa ekonomi udah mulai heating up dan inflasi meningkat, rupiah bergerak melemah. Oleh karena itu memang sudah cukup ada waktunya untuk Bank Indonesia melakukan normalisasi kebijakan moneter.